siang anak-anak. Siang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat. Hari ini ada yang nggak masuk? Iya, oke. Ibu coba cek dulu ya. Ya. Alia, Hadir Bu. ya. Adnan, Hadir Bu. Ika, Hadir Ibu. Ulfa, Hadir Ibu. ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, minta tolong untuk dipimpin doanya. Oke, siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Wahyu. Nah, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Barisan dan Ya, deret. betul. Kita hari ini mau belajar mengenai materi barisan dan deret aritmatika. Ya. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari pola barisan ya. Nah, itu nanti mempermudah kita buat mempelajari materi barisan dan deret aritmatika begitu. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep barisan aritmatika dan deret aritmatika. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan suku ke N dan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini barisan dan deret itu bukan hanya barisan dan deret aritmatika saja, ada barisan dan deret geometri. Namun pada pembelajaran hari ini kita mau memfokuskan pembelajaran mengenai barisan dan deret aritmatika, gitu ya. Ya, Bu. Nah, coba kita amati ilustrasi pada barisan di sini. Di sini ada gambar apa? Korek api. Ya, coba kita amati dulu. Pernah nggak sih kalian melihat kayak pola bilangan dari angka 2, terus tiba-tiba nanti ada angka 4, selanjutnya angka 6, dan selanjutnya angka 8. Kira-kira hubungan dari bilangan-bilangan tersebut itu apa? Genap. Ya, ditambah 2 benar. Terus bilangan genap, ya bisa. Apa ada lagi? Pendapat lain? Habis dibagi 2. Habis dibagi 2. Ya. Terus apakah ada pendapat lain? Tambah banyak. Ya, bisa, tapi kurang spesifik. Kelipatan 2 juga bisa ya ini ya. Oh iya. Iya. Nah, di sini juga ada ilustrasi di sini. Kira-kira gambar apa ini? Bioskop. Ya, bangku bioskop atau kursi ya. Nah, di sini ada permasalahan dari ilustrasi ini. Di sini ada seorang arsitek mendesain susunan kursi di sebuah auditorium. Nah, baris pertama, kursi di baris pertama itu isinya 12 kursi, baris kedua berisi 16 kursi, dan baris ketiga berisi 20 kursi. Nah, ini kan berarti polanya itu berlanjut dengan penambahan jumlah kursi yang sama setiap barisnya. Terus, ketika auditorium tersebut hanya dapat menampung maksimal 50 kursi, 500 kursi, maka berapa jumlah baris kursi yang dapat dibuat? Dan kira-kira apakah semua kursi itu terisi penuh? Kalau misalkan tidak, kira-kira berapa sisa kursinya? Gitu. Nah, jadi nanti kita di sini mau menyelesaikan masalah dari ilustrasi sebelumnya. Bagaimana caranya kita menentukan jumlah baris maksimal ketika kapasitasnya nanti terbatas, dan bagaimana sih cara kita mengetahui suatu barisan itu apakah termasuk barisan aritmatika atau bukan. Begitu ya. Nah, untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang nanti akan dikerjakan atau didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Gitu ya. Oke, ini Ibu akan membagi kelompok. Setiap kelompok berisi 3 sampai 4 orang ya. Iya, Bu.
ya kelompok diusir 3 sampai 4 orang, terus kemudian diskusikan terkait permasalahan tersebut ya. Ini bukan ya. Ini mau pipis. Ini mau pipis. Ini mau pipis. Bentar lagi pulang terus. Di rumah aja. Rumahnya itu di Malang dari sekolah. Gimana?
Itu sudah. Sudah. Oke, karena waktunya udah selesai dan cukup, mari kita bahas ya. Dari kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ini. Oh ya, ini baiklah dulu ya. Ya, itu dulu baru kita.
Oke, anak-anak coba diperhatikan apakah jawaban kalian sama dengan jawaban kelompok Mbak Ika? Apakah sama semua? Saya beda, Bu. Beda? Sama, Bu. Bedanya di mana? Punya saya hasilnya 13. Hasilnya 13. Ya, tapi ngitungnya 13. Coba kira-kira ini yang salah di mana? Ini. Saya boleh maju. Boleh, silakan Mbak Zakia. Satu langkah. Benar ya? Sebenarnya kan ini kalau dicek kan bisa kan saya 13. Awas. Saya 13. Nah, nanti ketika dicek S13 It's not. Nah, jadi yang benar jawabannya Mbak Zakia ya. Di sini ketika kita cek, ketika jawabannya 14, dia itu melebihi kapasitas. Sedangkan tadi kapasitasnya saja hanya 500. Di sini ketika jawabannya 14, hasilnya 532. Berarti kan melebihi kapasitas. Jadi di sini jawabannya yaitu jumlah baris maksimumnya ada 13. Di sini Mbak Ika salah waktu pembulatan ya, seharusnya 13,5 masuk ke 13. Terima kasih Mbak Ika dan Mbak Zakia. Dari applause untuk Mbak Ika dan Mbak Zakia. Nah, spidolnya ketinggalan ya. jadi hari ini kita belajar apa aja simulasinya? Barisan dan deret aritmatika. Kalau barisan aritmatika tadi menemukan rumusnya berapa? UN N A plus N min 1 kali Oke, betul. Kalau deret aritmatika SN sama dengan N per 2 ya kali 2A plus N-1 kali. Ya, betul. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah cukup, untuk latihan soal nanti bisa dikerjakan halaman 50 pada LKS ya. Oke, baik, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Mungkin Mas Wahid bisa dipimpin doa. kita pulang ya teman-teman kita berdoa mulai
soal selesai. Terima kasih Mas Fahri.